teman-teman, selamat datang di channel YouTube Kebun Kecilku. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat komposter bin ala rumahan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling rumah kita dan pastinya mudah didapatkan. Selain itu, kami juga akan menunjukkan bagaimana cara mengisi komposter bin ini dengan sampah-sampahnya. Saksikan terus ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tonton video kami lainnya. Jadi wadah untuk penampung komposnya nanti untuk sampah-sampah organiknya itu kita gunakan wadah bekas cat tembok ukuran 25 liter. Lalu untuk penampung cairan sebagai pupuk cair organiknya nanti yaitu ini adalah wadah plastik ya, biasanya digunakan untuk menampung rempeyek dan sejenisnya. Jadi kita bisa gunakan dua bahan ini sebagai komposter bin buatan ya. Nah, untuk tutup bekas catnya itu bisa kita gunakan ya sebagai penutup dari sampah organiknya nanti. Lalu ini selang yang kecil untuk mengeluarkan pupuk cair organiknya nanti, dipasang di sini bagian bawahnya. Nanti kita tinggal buka dan keluar deh cairan pupuknya. Pertama kita buat dulu lubang di komposter binnya itu menggunakan mesin bor. Besar lubang yang dibuat dengan mesin bor kira-kira sebesar ini tuh udah cukup ya teman-teman. Tapi nanti kita akan buat untuk di sekelilingnya agak banyak. Supaya lebih kuat, jadi enggak mudah keluar airnya, kita kasih lem untuk merekatkan pipa kecil ini ke penampung pupuk cairnya ya. Nah, jadi jarak antara lubang yang bawah sama yang atas ini nanti pipanya kayak gini ditutup, itu kira-kira segini ya, enggak nyampe sejengkal, setengah jengkal. Jadi ini juga bisa dijadikan sebagai indikator ya. Kalau misalnya nih penampung pupuk cair organiknya itu tidak bening seperti ini, kan kerepotan kita kan untuk melihat apakah udah penuh atau belum nih pupuk cair organiknya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai indikator. Nanti dia akan naik di sini nih. Jadi kita tahu berapa jumlah pupuk cair organiknya. Jadi ketika mau dikeluarkan pupuk cairnya tinggal dibuka aja, ditampung, nanti pupuk cair organiknya akan keluar lewat sini. Kalau udah selesai tinggal ditutup gitu. Opsional ya, supaya tidak mudah jatuh aja sih dikasih lakban sekelilingnya. Dan itu juga untuk menjaga supaya pupuk kita ini tidak masuk oksigen, jadi sifatnya anaerob. Oke, komposter bin buatan rumah kita sudah jadi.
isian pupuk kompos organiknya, pertama itu bisa kita isi dengan yang namanya sampah coklat. Sampah coklat ini salah satu di antaranya bisa kita gunakan daun kering ya. Perbandingannya dengan sampah hijau yaitu 2:1 ya. Dan menggunakan daun kering ini teman-teman juga bisa menggunakan bekas kertas koran sama karton ya untuk komponen coklatnya. Untuk komponen hijaunya kita menggunakan bekas gulma yang kita cabut. Selain itu teman-teman bisa menggunakan sampah-sampah dapur seperti bekas potongan sayur, cangkang telur, lalu kayak bekas ampas santan gitu, ampas kelapa, lalu kulit-kulit jeruk, kulit buah-buahan lah pokoknya ya. Nah, kalau bisa sih dicacah-cacah dulu, jadi dia mudah untuk memecahnya. Selanjutnya, di atas sampah hijaunya tadi kita tambahkan lagi sampah coklatnya ya. Di sini kita masih menggunakan daun-daun kering. Komponen sampah hijau atau sampah dapur yang tidak boleh dimasukkan itu seperti bekas lauk pauk hewani, itu akan menimbulkan bau busuk dan akan membuat kompos kita menjadi tidak sedap baunya, dan itu bisa mengundang lalat hijau ya. Sedangkan untuk kompos ini kan kita mengharapkannya lalat BSF, nanti itu maggotnya akan mengurai dari sampah-sampah ini. Nah, selanjutnya di sampah organik kita ini akan kita tambahkan mol. Mol adalah mikroorganisme lokal yang kita buat dari bekas campuran air cucian beras dengan E4 ya. Ini tinggal kita tuangkan. Ini berfungsi untuk membantu proses fermentasi dan juga mengundang datangnya lalat BSF, sehingga nantinya akan bertelur dan menetaskan maggot-maggot yang akan membantu menguraikan sampah ini ya. Selanjutnya tutup dengan rapat ya sampah organik kita dan simpan di tempat yang aman. Tinggal tunggu deh nanti panennya. Ya, info tambahan juga untuk perbandingan sampah coklat dan sampah hijaunya, jangan berlebihan dan jangan kekurangan juga ya. Nah, tanda-tanda kalau sampah coklatnya itu kebanyakan, nanti sampah organiknya ini bakal sulit terurai. Sedangkan kalau kebanyakan sampah hijau itu akan menghasilkan pupuk yang berbau nantinya. Kita akan menunjukin dulu bagaimana cara kita panen pupuk cair organik dari sampah organik kita yang udah jadi ya. Ini sebelumnya kita bikinnya ini ala kadarnya dulu nih, nggak bagus yang barusan kita buat, tapi tetap jadi ya. Ini mau kita tunjukin dulu pupuk cair organik yang udah jadi ya. Untuk pupuk cair organik ini dalam waktu 1 minggu hingga 2 minggu udah bisa dipanen ya teman-teman. Karena perbandingan sampah coklat dan sampah hijaunya sesuai, ini tidak ada bau yang menyengat dan bau busuk dari sampah itu ya teman-teman. Ini baunya biasa aja sih, bau-bau fermentasi gitu. Nah, ini pupuk cair organiknya udah bisa dipakai.
dan pakai perbandingan 1 gelas belimbing dicampur dengan 10 liter air ya teman-teman. Cara pengaplikasiannya disiram saja ke tanaman kita seperti kita menyiram biasa. Pupuk cair organiknya sudah selesai dipanen. Ini lumayan banget loh. Jadi kita nggak perlu beli lagi ya kalau kita sudah punya pupuk organik sendiri. Dan ini sangat efektif sekali untuk membantu pertumbuhan tanaman kita. Hasilnya tanaman kita terjamin 100% organik, bebas dari pestisida dan pupuk kimia buatan, dan yang pastinya membantu untuk mengurangi sampah di rumah kita. Oke teman-teman, sekian dulu ya video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan di rumah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan juga kepada teman-teman kalian ya. Dah.